informasi kesehatan yang benar, ya dianggap orang kesehatan, tidak apa-apa. Kalau menyampaikan informasi pendidikan yang benar, dianggap orang pendidikan. Memang begitu media. Terjadi penurunan yang drastis, itu akan dengan mudah virus yang selama ini kita bicarakan itu, yang lagi panas-panasnya dibahas oleh berbagai pihak, itu akan dengan mudah menyerang penduduk kita imun. Nah, saya pikir ini teman-teman media selaku penyampai atau agen informasi publik, ya, tentu bisa membantu di dalam meluruskan berbagai isu-isu yang bisa meresahkan masyarakat ataupun berita hoax memang yang bisa meresahkan masyarakat. Kenapa dilaksanakan seperti ini? Karena kita menilai bahwa peranan media di sini cukup besar di dalam meluruskan berbagai berita-berita atau isu-isu yang berkembang di masyarakat. Di acara ini saya tiba-tiba dipanggil sama Pak Kades untuk duduk di depan menjadi moderator. Mungkin dari berbagai acara saya mungkin sering dipantau spesialis moderator di setiap acara. Ini yang saya hormati, saya banggakan. Baiklah, apa yang sudah diantarkan tadi oleh Kak Tiar, katakan saya adalah bagian paling dekat, nanti dimintakan dalam tupoksi. Dan saya lah mungkin yang suatu ketika nanti adalah pejabat yang paling tidak disukai oleh pejabat lain. Oleh karena saya harus jujur menyampaikan kepada Pak Bupati tentang apapun yang teman-teman tulis. Itu tugas saya. Bahwa Pak Budi tulisnya begini, sampai tadi perhubungan dipanggilkan karena Pak Budi menulis tentang dampak dari pembatasan. Jadi teman-teman, kita penggunaan diksi yang kita gunakan jangan sampai membuat kita terjebak. Pembatasannya di sana tidak ada penutupan. Yang ada dampak, tapi dampaknya saya lebih fokus pada dampak yang ditimbulkannya. Jadi kami akan mengupdate terus setiap hari di malam hari. Ya, kami sadari bahwa mungkin kami tidak bisa menyampaikan informasi ini dari media ke media, orang per orang, tidak mungkin. Jadi saya kira di grup kita sudah ada, dan supaya informasi ini tidak dimaknai macam-macam oleh masyarakat kita, maka secara resmi tentu kami salurkan dulu ke Kominfo, pemerintah kabupaten, oleh Satgas, dan akhirnya keluarlah ke media supaya informasi kita tidak bias. Saya melihat kita di Bone sebenarnya terkait dengan data-data tidak terlalu banyak perbedaan yang berkembang di masyarakat. Jadi terima kasih rekan-rekan media dibandingkan dengan kabupaten lain. Kenapa? Ya kita masih informasinya terpusat di bone.go.id. Terima kasih. Mungkin rekan-rekan media ada juga yang bertanya bahwa kenapa tampilan data kita berbeda dengan apa yang ada di web provinsi. Ya, perlu kami sampaikan bahwa yang pertama, memang definisi operasional terkait pedoman COVID ini terus berkembang. Sampai akhir ini sudah 4 kali mengalami revisi. Jadi istilah orang dalam risiko itu hanya Bone yang memulai pertama mengelompokkan masyarakat yang seperti ini, sebelum muncul di istilah OTG sekarang yang sesuai pedoman yang terakhir. Ya, padahal OTG itu sesuai dengan apa yang dibuat Bone ODR itu di masa lalu. Nah, ini terus kita pakai karena kita tidak ingin terjadi perubahan-perubahan di Bone kita di
awal. Jadi ODR itu sama dengan OTG. Nah, orang tanpa gejala, ya, orang tanpa gejala. Ya, kita definisikan ODR kan selama ini seperti itu. Ada orang pernah datang di tempat terjangkit, ya, atau pernah kontak dengan orang yang sudah positif, tapi tidak ada gejala apa-apa. Itu kita sebut sebagai ODR. Ya, yang berisiko saja, tapi orang tanpa gejala. Nah, ini yang membuat berbeda dengan provisi. Ya, jadi di awal itu adalah data yang dikelompokkan oleh teman-teman yang semua hanya ODP dan PDP saja, padahal di dalamnya ada OTG di situ. Ya, itu makanya kelihatan angka ODP kita itu lebih tinggi di provinsi. Kami minta dan kami mohon rekan-rekan media, ya sekali lagi, ya sumber informasi kita yang paling update, valid adalah di bode.go.id melalui Dinas Kominfo. Satu pintu kita. Karena ini penting supaya masyarakat kita jangan bertanya-tanya, oh katanya di jalan ini ada positif, di jalan ini, padahal tidak. Kembali buka kamusnya di melalui Kominfo. Insya Allah kalau itu yang diterima maka bisa dipertanggungjawabkan. Nah, terus yang terakhir yang saya ingin sampaikan, Bapak Ibu sekalian, bahwa sebenarnya terkait dengan bencana non alam khususnya kesehatan, satu hal yang paling penting sebenarnya perlu kita sadari yang dirasakan oleh masyarakat adalah kecemasan, anxiety, atau yang disebut dengan penyakit psikosomatik. Apapun itu, kita yang ada di kabupaten, ada di posko ini, ya rekan-rekan media juga pasti juga ada kecemasan di dalamnya. Padahal Bapak Ibu tidak mengidap COVID, tapi yang ada adalah pikiran kita, ya karena kita dicokoki terus dengan informasi-informasi yang masuk di telinga dan mata kita. Oleh karena itu kami mohon, mari kita memberikan informasi yang betul-betul berimbang. Jangan ditutup-tutupi, tapi seandainya bisa kita mendidik bagaimana masyarakat kita berpikir positif, ya itu yang disampaikan. Kabar-kabar tentang bagaimana orang sembuh, kabar-kabar tentang bagaimana orang menghadapi COVID dengan baik, bukan kabar-kabar bahwa COVID ada begini. Nah, ini yang perlu kita sebarkan semua. Insya Allah kami berupaya bekerja sama dengan teman-teman media untuk terus mengupdate informasi, insya Allah. Tapi kami juga mohon maaf kalau kami tidak bisa layani satu persatu. Ya tadi Pak Ketua, saya kurang tidur ya, memang begitu resikonya Pak. Tapi informasi kesehatan yang benar, ya dianggap orang kesehatan, tidak apa-apa. Kalau menyampaikan informasi pendidikan yang benar, dianggap orang pendidikan, memang begitu media. Ya. Terkait dengan masker, Bapak Ibu sekalian, saya kira sekali lagi saya pertama menjelaskan bagaimana COVID ini menyebar. Ya, COVID ini menular hanya dua cara. Yang pertama adalah droplet. Droplet itu percikan yang keluar dari mulut kita ketika kita bicara, ketika kita bersin, atau ketika kita batuk. Yang kedua kontak. Kontak itu adalah dengan benda yang sudah terkontaminasi dengan hasil droplet tadi. Nah, secara logika, ya, udara kita ini yang ada di sekitar kita ini bebas dari COVID-19. Nah, oleh karena itu fokusnya adalah bagaimana orang yang menjadi sumber COVID-19 itulah yang harus menutup diri, yang memakai masker, bukan orang yang sehat. Nah, tetapi kalau begitu ada pertanyaan, siapa yang bisa pakai masker kalau begitu? Yang boleh pakai masker adalah yang sakit atau merasa sakit, atau orang yang senantiasa berkontak dengan yang potensi sakit, petugas kesehatan. Ya mungkin juga rekan-rekan media boleh, kalau misalnya ketika datang meliput orang-orang yang di tracking yang berpotensi sakit, boleh menggunakan masker. Ya, tetapi penting masyarakat umum ketahui, kalau merasa sehat-sehat saja, ada di rumah, ya di udara terbuka, tidak usah pakai masker. Ya, sehingga pusing cari masker, tanya kemana-mana, di mana masker, padahal tidak perlu. Ya, ini yang penting saya kira disampaikan ke masyarakat kita. Sedikit pasar. Apa yang terjadi di Nomor Urut, Lingua dan beberapa tempat di liburan itu atas inisiatif masyarakat bekerjasama dengan pemerintah. Jadi ini barangkali perlu dipertegas teman-teman semua bahwa Bupati tidak di edaran terakhir kami dibaca di bagian D. Saya bacakan saja supaya lebih jelas gitu. Khusus pasar yang beroperasi setiap hari dibatasi jam operasionalnya sampai pada pukul 12.00. Yang kena itu hanya Palaka saja dengan Maret dan dengan Maret ada dua saja di Kabupaten Bone. Ada dua saja pasar sehari-hari, makanya dibatasi sampai jam 12. Kemudian selanjutnya semua pasar yang ada di kecamatan, baik di kecamatan maupun desa itu diserahkan ke
gugus satgas yang ada di kecamatan, dalam hal ini Tripika dan desanya. Apakah mau dilakukan pembatasan-pembatasan seperti disampaikan oleh teman tadi dengan mengikutkan edukasi-edukasi? Itu yang akan kami sampaikan. Kemudian yang kami tutup tadi bukan pasar, Bapak. Bedakan pasar dengan jalan. Yang di Muka Tirta dengan di daerah apa itu? Di Kandang Bajo itu bukan pasar, itu adalah jalan KB. Ini barangkali perlu pemahaman kita yang mana pasar, yang mana jalan. Makanya karena bergerombol orang di jalan melakukan kegiatan jual beli, makanya kita lakukan penertiban. Maaf, ini bukan pasar, tapi ini adalah jalan yang kebetulan dilakukan transaksi jual beli. Pasar pagi lah istilahnya, pasar apa yang penting itu adalah kegiatan yang dilakukan di jalanan. Makanya kami melakukan penertiban, bukan penutupan, melakukan penertiban. Kemudian pasar yang saya sebutkan tadi adalah pemberian pembatasan-pembatasan, misalnya Palaka sampai jam 12. Begitu pula dengan warkop, tidak ada warkop yang ditutup. Tapi tidak ada warkop yang ditutup, tidak ada tempat-tempat hiburan yang kita tutup. Yang menutup itu adalah kebijakan dari masing-masing pemilik KB ataupun warung KB. Kita hanya memberikan batasan-batasan. Sekarang batasan yang terakhir adalah jam 6 sampai jam 17.35 pengoperasian warung, warkop dan sebagainya. Khusus penjual pada malam hari, misalnya seri laut itu jam 17.30 sampai jam 21 bukan ditutup, tapi diberikan batasan-batasan. Ini